Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didanisa Wahyustianingrum, NPM 191446058 dari kelas A219. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Buku Cerita Bergambar terhadap Minat Baca pada Siswa Kelas 1 SD Negeri Negeri Gede 2 Sleman. Untuk yang pertama, latar belakang masalah. Penggunaan media dalam pembelajaran sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai peran penting dalam menunjang kualitas proses mengajar. Media pembelajaran adalah segala sesuatu baik berupa fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat membantu dan mempermudah guru dalam menyiapkan materi pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Penggunaan dan pemilihan media secara tepat, siswa akan merasa termotivasi dalam melakukan pembelajaran. Melalui media buku cerita bergambar, memberikan kesempatan pada siswa untuk bercerita sesuai dengan gambar yang ada dengan diperlukan ketangkasan berpikir untuk dapat bercerita sesuai gambar yang ada. Untuk selanjutnya, minat baca merupakan investasi terbaik bagi siswa. Siswa akan merasakan manfaat dari minat yang terbentuk pada proses pembelajaran. Seorang yang memiliki minat membaca tinggi akan diwujudkan dengan kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membaca atas kesadarannya sendiri. Dalam meningkatkan minat baca, dibutuhkan rasa keinginan yang kuat di dalam diri pembaca, serta buku sebagai sarana yang mendukung minat baca. Minat adalah suatu kondisi yang terjadi apabila seorang memiliki ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Minat baca merupakan motivasi, rasa suka, serta perhatian terhadap kegiatan membaca yang berasal dari dalam diri maupun dari luar seseorang. Seorang yang berminat terhadap kegiatan membaca akan cenderung senang dan mengenal kegiatan membaca sehingga pemahaman terhadap isi bacaan yang dimilikinya lebih banyak. Yang kedua, identifikasi masalah. Untuk yang pertama, kurangnya minat baca siswa kelas 1 sekolah dasar. Untuk yang kedua, kurangnya media buku cerita bergambar untuk meningkatkan minat baca siswa kelas 1 sekolah dasar. Yang ketiga, kurangnya media pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan minat baca siswa kelas 1 sekolah dasar. Untuk yang ketiga, batasan masalah. Bagaimana efektivitas penggunaan media buku cerita bergambar terhadap minat baca siswa kelas 1 SD Negeri Gede 2 Sleman? Untuk yang keempat, rumusan masalah. Bagaimanakah efektivitas penggunaan media buku cerita bergambar terhadap minat baca pada siswa kelas 1 SD Negeri Gede 2 Sleman? Untuk yang kelima, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari buku cerita bergambar untuk menumbuhkan minat baca peserta didik di kelas 1 SD negeri dan untuk mengetahui respon pendidik dan peserta didik kelas 1 terhadap buku cerita bergambar untuk menumbuhkan minat baca peserta didik di kelas 1 SD. Untuk yang keenam, manfaat penelitian. Pertama, manfaat bagi penulis. Yang A, dapat menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan penulis khususnya dalam mengembangkan media yang cocok digunakan dan diterapkan di suatu proses belajar mengajar. B, sebagai prasyarat kelulusan studi memperoleh gelar sarjana. Untuk yang kedua, manfaat bagi peserta didik. Yang A, penggunaan media buku cerita bergambar ini diharapkan dapat menumbuhkan minat baca peserta didik dan lebih mudah memahami makna dan tujuan isi tulisan. Yang B, peserta didik mendapatkan pemahaman lebih menarik dan tidak mudah bosan karena buku cerita bergambar terkait dengan cita-citanya peserta didik. Yang C, peserta didik dapat memahami tulisan secara mandiri maupun bersama orang lain dimanapun dan kapanpun. Yang selanjutnya, manfaat bagi pendidik. A, hasil penelitian dan pengembangan media buku cerita bergambar ini dapat menjadi salah satu referensi dan dapat menumbuhkan mutu pembelajaran di kelas. Yang B, proses pembelajaran menjadi efektif. Yang C, hasil penelitian ini memberikan informasi penting mengenai kendala yang dihadapi guru dalam merencanakan pelaksanaan pembelajaran.
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang D, melalui pelaksanaan dalam penelitian ini, guru secara terarah dan terancana melalui tindakan-tindakan nyata untuk perbaikan pembelajaran. Untuk yang E, hasil penelitian ini memberikan wawasan baru untuk memperbaiki pembelajaran yang sedang dikelolanya. Untuk yang keempat, manfaat bagi sekolah. A, memperbanyak bahan ajar atau media berupa buku cerita bergambar. B, sebagai acuan guna penggunaan bahan ajar yang efektif dan produktif. Yang C, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan untuk para siswa. Yang D, hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran yang positif bagi kemajuan sekolah. Untuk yang selanjutnya, kajian teori. Media yaitu alat untuk menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah artinya tengah, perantara, atau pengantar. Media pembelajaran sebagai alat pengguna digunakan dalam kegiatan belajar agar proses interaksi antar pendidik dan peserta didik dapat berlangsung secara tepat guna. Untuk itu, media dapat diidentifikasikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan agar mampu merangsang pikiran dan perasaan peserta didik sehingga timbul motivasi untuk belajar. Yang B, hasil penelitian yang relevan. A, penelitian yang dilakukan oleh Anggun Manjakani, Farah Hoyunisa, Mulita Rahman yang berjudul Penggunaan Media Buku Cerita Bergambar untuk meningkatkan motivasi minat baca di kelas rendah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang minat baca siswa serta sama-sama membahas mengenai efektivitas dari penggunaan media buku cerita bergambar. Yang B, penelitian yang dilakukan oleh Gusti Latifah yang berjudul Pengembangan Buku Cerita Bergambar sebagai media pembelajaran hidup rukun di sekolah untuk meningkatkan minat baca kelas 2 sekolah dasar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang minat baca siswa. Sedangkan perbedaannya yaitu yang saya teliti mengenai efektivitas media buku cerita bergambar, sedangkan penelitian ini mengenai pengembangan media buku cerita bergambar. Yang terakhir yang C, penelitian yang dilakukan oleh Indah Wulandari Yusti Pratiwi yang berjudul Pengembangan Buku Cerita Bergambar terhadap minat baca kelas 1 SD Negeri Gajihan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang minat baca siswa. Sedangkan perbedaannya yaitu saya akan meneliti mengenai efektivitas media buku cerita bergambar, sedangkan penelitian ini mengenai pengembangan media buku cerita bergambar. Untuk kerangka berpikir, yang pertama itu kondisi awal, kondisi di mana kemampuan memahami bacaan siswa itu sangat rendah. Setelah melakukan itu, kita akan melakukan pretest. Pretest itu tes awal sebelum melakukan tindakan. Yang ketiga itu buku cerita bergambar. Itu kita sudah melakukan tindakan mengenai kita akan melakukan pembelajaran menggunakan buku cerita bergambar. Setelah itu kita menggunakan post-test. Post-test itu tes di mana kita sudah melakukan perlakuan. Yang selanjutnya ada tidaknya pengaruh buku cerita bergambar terhadap minat baca siswa, yaitu kita sudah melakukan pretest, melakukan perlakuan, dan post-test. Yang selanjutnya D, hipotesis. Hipotesis merupakan proporsi yang akan diuji kebenarannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian, yaitu ada HA. HA itu ada pengaruh penggunaan media buku cerita bergambar terhadap minat baca pada siswa kelas 1 SD Negeri Ngebel Gede 2 Sleman. Yang selanjutnya itu ada HO. HO itu tidak ada pengaruh penggunaan media buku cerita bergambar terhadap minat baca pada siswa kelas 1 SD Negeri Ngebel Gede 2 Sleman. Yang selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian itu terbagi ada dua. Ada A, jenis penelitian. Cara penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen yang dilaksanakan dengan diawali pemberian tes awal atau pretest sebelum diberikan perlakuan dan tes akhir post-test setelah diberikan perlakuan.
Yang B, tempat dan waktu. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan pada siswa kelas 1 SD Negeri Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dan di Kabupaten Bantul. Tepatnya di SD Ngabel Gede 2 Sleman dan SD Muhammadiyah Senggotan Bantul. Untuk yang C, populasi dan sampel. Populasi dari kedua SD yaitu berjumlah 40 siswa yang terbagi dari 11 siswa SD Negeri Ngabel Gede 2 Sleman dan 29 siswa dari SD Muhammadiyah Senggotan Bantul. Yang selanjutnya, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel diambil sebanyak 2 kelas dari 2 SD. 2 kelas terpilih tersebut dipilih mana yang menjadi kelas kontrol dan mana yang menjadi kelas eksperimen. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, di sini saya akan melakukan dengan 2. Yang A, tes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data kreativitas ilmiah siswa. Terdiri dari tes awal atau pretest dan tes akhir post-test. Pretest diberikan sebelum treatment dilaksanakan, sedangkan post-test diberikan pada akhir pengajaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kreativitas ilmiah siswa setelah diberikan perlakuan. Yang selanjutnya B, non-test. Teknik pengumpulan data non-test dalam penelitian ini adalah observasi, angket, dan skala. Teknik skala digunakan untuk memperoleh data mengenai minat baca siswa sebelum dan sesudah dilakukan tindakan. Dan selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes. Pada penelitian ini digunakan tes soal prestasi untuk mengungkap data prestasi belajar. Tes hasil belajar yang digunakan penelitian ini adalah tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban yaitu A, B, C, dan D. Dan selanjutnya F, teknik analisis data. Dalam penelitian ini dilakukan 2 pengujian analisis data yaitu uji prasyarat analisis dan uji hipotesis. Uji prasyarat analisis yaitu dengan penggunaan normalitas dan homogenitas antara subjek kelompok eksperimen dengan subjek kelompok kontrol dan selanjutnya dilakukan uji hipotesis antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.